Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dia Hutami, NIM 17 10 20 11 30 dari program studi Ilmu Keperawatan semester 7 kelompok B4. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu CVC dan bagaimana prosedur perawatannya. CVC atau Central Venous Catheter ini adalah suatu prosedur pemasangan infus yang dilakukan pada pembuluh darah yang paling besar. Nah, biasanya pemasangan ini dilakukan biasanya dalam pengobatan yang jangka panjang. Berdasarkan area pemasangan CVC dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu PICC line. Ini biasanya dipasang di bagian lengan dalam dan digunakan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Yang kedua yaitu tunnelet CVC. Ini biasanya dipasang di dada dan digunakan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Kemudian yang ketiga itu subkutan port. Ini biasanya dipasang secara permanen di bagian dada dan pemasangannya melalui prosedur bedah. Indikasi atau alasan mengapa pasien dipasang CVC yaitu yang pertama pengambilan sampel darah yang dilakukan berkali-kali, kemudian transfusi darah, pasien yang sedang menjalani cuci darah atau hemodialisa, kemudian infusi nutrisi, dan yang terakhir yaitu pemberian cairan dari satu jenis obat di satu waktu. Tujuan dari perawatan CVC ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah ada infeksi dan yang kedua yaitu untuk mengobservasi alat CVC itu sendiri. Untuk persiapan alat atau alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada sarung tangan atau handscoon, kemudian bak instrumen yang berisi satu pinset anatomis, satu pinset chirurgis, kom dan juga gunting. Kemudian ada kasa steril, hepavik, kapas alkohol, betadine 10%, self antibiotik, bengkok, gunting plester, dan yang terakhir yaitu perlak. Harus diperhatikan dalam perawatan CVC yaitu yang pertama kepatenan CVC, kita melihat daerah sekitar balutan itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan dressing CVC pada setiap kali kita melakukan perawatan. Kita melihat bagaimana luka itu nampak kotor atau tidak, kemudian kita mengganti insersi CVC setiap 1 minggu. Untuk perawatan CVC ini kita ada 4 tahap sesuai tahap keperawatan, yaitu ada tahap prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan juga yang terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, dimulai dari tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi yaitu sebelum bertemu dengan pasien, kita membaca rekam medis, kita mencuci tangan, mempersiapkan alat, dan mengontrol rasa ketakutan kita. Nah, saya sudah membaca rekam medis atas nama pasien X, usia 40 tahun, alamat di Gantiwarna Klaten. Pada tahap orientasi, kita bertemu dengan pasien. Saya contohkan, Assalamualaikum Bapak, apakah benar ini dengan Bapak X? Baik, benar dengan Bapak X ya Pak. Usia 40 tahun, alamatnya di Gantiwarna Klaten, sesuai dengan gelang pasien dan sesuai dengan rekam medis ya Pak ya. Nah Bapak, perkenalkan, nama saya Sinta Dia Hutami. Saya perawat yang berjaga pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah Bapak, hari ini saya akan melakukan perawatan CVC yang bertujuan untuk mencegah infeksi dan untuk memberikan rasa nyaman pada Bapak. Nah, waktu yang saya butuhkan yaitu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak tenang saja, tidak perlu khawatir karena segala privasi akan saya jaga kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan medis, seperti itu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita mulai dengan membaca basmalah bersama ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menutup tirai untuk menjaga privasi. Nah, pada tahap kerja kita mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Kemudian kita mengatur posisi tidur pasien supaya nyaman. Dan setelah itu kita memasang perlak di bawah tempat insersi. Kemudian kita membuka balutan CVC-nya. Kita observasi kepatenan CVC apakah terdapat kemerahan pada luka atau terdapat pus atau cairan. Kita observasi terlebih dahulu.
Setelah kita observasi, kita oleskan cairan betadin 10% pada luka pasien. Kemudian kita membersihkan dengan kasa bersih, kasa kering. Kemudian kita mengoleskan antibiotik, self antibiotik tadi, dan kita menutup luka insersi dengan kasa. Kemudian setelah itu kita memfiksasinya atau kita memberikan plester, dan setelah itu membersihkan peralatan dan mencuci tangan. Nah, setelah kita melakukan tahap kerja, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Kita melakukan evaluasi kepada pasien atas tindakan yang sudah kita berikan. Nah, Bapak, setelah saya lakukan tindakan, bagaimana perasaannya, Pak? Sedikit lebih lega ya, Pak ya, dan Bapak mengalami nyeri ya, Pak ya. Nah, Bapak tenang saja, nanti nyerinya akan sedikit demi sedikit menurun ya, Pak ya. Nah, Bapak, setelah saya lakukan tindakan ini, besok saya akan melakukan tindakan ini lagi untuk mengganti balutan luka Bapak. Nah, Bapak, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada. Baik. Bapak, jika perlu sesuatu, saya berada di nursing station ya, Pak ya. Bapak bisa menekan tombol yang berada di sebelah kanan Bapak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya permisi dulu ya, Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi merupakan tindakan perawatan CVC. Kemudian ada juga komplikasi dari pemasangan CVC itu sendiri. Jarang namun dapat terjadi komplikasi karena kesalahan dari pemasangan alat CVC. Yang pertama yaitu terjadi penggumpalan darah, kemudian terjadi memar, pendarahan, dan infeksi di sekitar luka tersebut. Kemudian terjadi penyumbatan di ujung kateter terlepas dari posisinya, dan yang terakhir yaitu penimbunan cairan pada rongga dada. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan terkait dengan CVC atau Central Venous Catheter dan prosedur perawatannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.